Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Ini fokusnya tentang bagaimana tata cara pengadaan barang jasa di desa. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, nanti linknya file ini saya taruh di deskripsi seperti biasa. Silakan diklik, nanti otomatis dapat download ya. Di dalam peraturan ini menjelaskan banyak hal tentang bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Ini kita coba lihat, ini bagian kedua, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Misalnya ini efisien. Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat. Maksudnya pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya. Gotong royong, bersaing, adil, akuntabel. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga membahas masalah etika pengadaan barang dan jasa. Yang pertama A, dilakukan atau pelaksanaannya secara tertib. Kemudian bekerja secara profesional, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan. Menghindari, mencegah dan kepemborosan dan kebocoran keuangan desa. Dan sampai dengan GH ini ya. Kemudian ruang lingkup pengadaan bab 2. Ini banyak sekali, pasal 4 ada 4 ayat. Kemudian pasal 5 ada 2 ayat. Nah, ini pasal 6, pengadaan baik barang maupun jasa melalui penyedia dapat dilakukan mendukung swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Misalnya tidak dapat dilakukan swakelola karena SDM atau teknologi yang ada di desa itu misalnya tidak terpenuhi. Contohnya pengeboran sumur bor air bersih. Itu kalau di desa itu tidak ada tenaga, tidak ada alat, maka boleh dilakukan dengan melalui penyedia. Nah, para pihak yang melakukan pengadaan, ini pasal 8 bab 3. Para pihak dalam pengadaan terdiri atas kepala desa, B. Kaur kasih atau kaur, C. TPK, D. masyarakat, E. penyedia. Bagian kedua dari pasal 3, kepala desa itu mempunyai tugas menetapkan TPK hasil musrenbang des, mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan, dan menyelesaikan perselisihan antara kasih kaur dengan TPK dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Bagian ketiga, kepala sesi atau kepala urusan, kasih atau kaur mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Tugas kaur dan kasih dalam mengelola pengadaan: menetapkan dokumen persiapan pengadaan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK, melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan pada saat musrenbang des, menandatangani bukti transaksi pengadaan, mengendalikan pelaksanaan pengadaan,
menerima hasil pengadaan, melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa, dan menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Kasih kawur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Kaur keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian keempat, tim pelaksana kegiatan atau TPK. TPK itu terdiri dari unsur A. Perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. 2. TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 orang. 3. Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil ya. Organisasi TPK terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. 5. Tugas TPK dalam pengadaan melaksanakan kegiatan secara swakelola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia. D. Memilih dan menetapkan penyedia. E. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KOSI atau KAUR. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola, ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan pekerjaan konstruksi. 7. TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya memperhatikan kemampuan keuangan desa. Bagian kelima, masyarakat. Peran masyarakat dalam pengadaan dilaksanakan dalam bentuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Bagian keenam, ini penyedia. Pasal 13, penyedia di desa memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memiliki tempat lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya tidak diperlukan tempat atau lokasi usaha. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini masih ada bab 4, ada bab 5, pembinaan, pengawasan, dan pengerjaan secara elektronik. Kemudian ada bab 6 dan bab 7, ketentuan penutup. Ini filenya nanti saya taruh di deskripsi. Silakan klik tombol subscribe, nanti akan mendapatkan informasi langsung kalau ada uploadan terbaru dari channel duniadesa.com. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum silakan subscribe. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan klik tombol jempol dan bagikan, mungkin teman lain atau orang lain ada yang membutuhkan file ini. Terima kasih atas perhatiannya.